Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan kita Mang Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa kejadian yang mana terkirimnya misiu dengan jumlah yang besar, yang kemudian melibatkan sebuah nama, yaitu penguasa Paguhan yang ketiga, Dewi Mahabisi Dyah Sawitri, sebagai tertuduh utama karena terbukti saat terjadi penggeledahan sehingga terjadi pertempuran di Sumengko dan di Canggu, maka dia berada di sana, bahkan tewas karena cungnya kapalnya yang ditumpangi tertembak oleh kanon. Tetapi ada laki-laki yang dicurigai sebagai partner yang sangat dekat dengan Dewi Mahabisi Dyah Sawitri pada saat di Sumengko. Orang itu diperkirakan adalah suaminya, yaitu Raden Girisawardhana Dyah Suryawikrama atau Brewengker yang ketiga. Tetapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa orang yang dilindungi itu adalah Raden Girisawardhana. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan apakah bubuk-bubuk misiu itu didatangkan dari luar Pulau Jawa, apakah mungkin bubuk-bubuk misiu itu berasal dari Cina atau dari mana? Oleh sebab itu, Sri Rajasa Wardana, Raja Mojopahit, memerintahkan kepada Telik Sandi Yudo Bayangkara untuk pergi menemui cucunya yang ada di Palembang, karena Mojopahit memiliki pabrik misiu, pabrik pembuatan misiu yang ada di Palembang. Dan raja-raja bawahan diperbolehkan untuk membeli bubuk-bubuk misiu itu, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Oleh sebab itu, Telik Sandi menuju ke Palembang menemui Raden Haryodamar, yaitu cucu dari Raja Majapahit atau putra dari Bre Kertabumi. Akhirnya, setelah Telik Sandi itu sampai di Palembang dan kemudian pulang ke Jawa memberikan laporan, ternyata memang ada pembelian bubuk-bubuk misiu dari raja-raja bawahan, khususnya di Jawa. Karena dalam tahun ini mereka yang datang itu berbendera Paguhan, berbendera Lasem, berbendera Wengker, berbendera Pajang, berbendera Mataram, Pamotan. Bahkan ada yang berbendera
Wirabumi, termasuk Kabalan. Mereka semuanya datang untuk membeli bubuk-bubuk mesiu, karena sudah ada aturan yang memberlakukan pembelian bubuk-bubuk mesiu itu memang diperbolehkan. Oleh sebab itu Haryo Damar meladeni mereka semuanya, tetapi tentunya dengan jumlah hanya 1 kapal. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raja Majapahit yang telah menerima laporan dari Telik Sandi, dari Palembang, untuk memastikan apakah raja-raja bawahan itu memang benar melakukan pembelian bubuk-bubuk mesiu itu ke Palembang. Maka dipanggillah raja-raja bawahan yang tidak dicurigai. Misalnya dipanggil Bre Pajang, Bre Mataram, Bre Lasem, Bre Pamotan, kemudian Bre Keleng. Sedangkan raja-raja yang dicurigai tidak dipanggil. Ternyata raja-raja bawahan yang dipanggil raja memberikan klarifikasi bahwa di dalam tahun ini tidak ada pembelian. Tidak ada pembelian bubuk mesiu ke Palembang. Nah, sekarang menjadi jelas bahwa bubuk-bubuk mesiu yang dibeli atas nama bendera Lasem, Pajang, Mataram, Pamotan, Keleng, semuanya itu adalah untuk mengelabui Haryo Damar saja. Sebenarnya mereka yang membeli itu mungkin 1 orang dengan menggunakan bendera-bendera raja-raja bawahan di Jawa. Tetapi lagi-lagi setelah ditemukan bukti bahwa di Semengko ada pabrik gudang penyimpanan bubuk mesiu dalam jumlah yang besar, kemudian ada kabar bahwa bubuk-bubuk mesiu yang dibawa dari Palembang itu dibawa ke Paguhan. Kalau dibawa ke Paguhan, berarti memang benar, karena Paguhan adalah wilayah kekuasaan dari Dewi Mahabisi, Dyah Sawitri. Karena setelah Bre Paguhan yang ketiga meninggal, maka kedudukan Paguhan dirangkap oleh Dyah Sawitri, merangkap dengan Kabalan. Itu adalah perintah dari Bre Wengker yang ketiga. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata setelah Paguhan diaduk-aduk tidak ditemukan, dan ternyata bubuk-bubuk mesiu itu bukan disimpan di kota, tetapi disimpan di sebuah hutan, yaitu hutan Bromo bagian barat. Pemirsa dimanapun Anda berada, tahun 1453 merupakan tahun yang sangat memusingkan bagi Raja Majapahit, karena tidak mampu menguak siapa sebenarnya otak di balik ini semuanya. Sedangkan orang yang tertuduh sudah meninggal. Oleh sebab itu, di dalam kebuntuan permasalahan ini, akhirnya Raja ingin refreshing,
yaitu ingin berburu. Maka berangkatlah Raja Mojopahit, Sri Rajasa Wardana, untuk menuju ke Pawiungan, yaitu sebuah daerah di timur laut Gunung Bromo. Pawiungan sangat terkenal di kerajaan Mojopahit, di kota raja, bahwa Pawiungan adalah tempat celeng-celeng atau babi hutan yang begitu banyak, sehingga orang-orang yang berburu di sana pasti membawa hasil dan sangat menyenangkan. Oleh sebab itu, Raja Mojopahit ini berangkat dan akhirnya membuat perkemahan di Pawiungan. Dalam perburuannya didampingi 8 orang. Akhirnya perburuan itu sungguh sangat menggembirakan hati dari Raja Mojopahit yang dalam keadaan kesusahan, yaitu adanya jalan buntu tentang permasalahan bubuk mesiu dan permasalahan siapa orang di balik pengiriman bubuk-bubuk mesiu yang demikian besarnya. Akhirnya satu celeng berhasil dilumpuhkan, dan itu dilakukan langsung oleh Sri Rajasa Wardana atau Raja Mojopahit ini. Memang Raja Mojopahit yang satu ini pandai berburu. Kemudian situasi saat itu mendung, apalagi di daerah lereng timur laut dari Gunung Bromo ini, udaranya sangat dingin. Udara sudah dalam keadaan dingin, kemudian situasinya mendung. Dan saat itu sore hari, akhirnya setelah satu celeng bisa dilumpuhkan, akhirnya celeng ini diborgol kaki-kakinya, dan kemudian dipikul 2 orang, dibawa menuju ke perkemahan raja, yaitu di Pawiungan. Raja sekarang hanya didampingi 6 orang, karena 2 orang sudah kembali ke tenda untuk mengantarkan celeng yang sudah ditangkap. Akhirnya raja melanjutkan perburuannya dengan 6 orang. Arahnya ke selatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat itu, Pawiungan itu merupakan sebuah daerah di Paguhan, wilayah Paguhan, dan merupakan perbatasan dengan Wirobumi. Hanya dibatasi oleh sebuah jurang kecil, yang mana jurang ini sungguh sangat terkenal. Namanya adalah Jurang Boborunting. Nah, dari Paguhan apabila menuju ke Wirobumi, maka harus melalui atau melewati celah yang disebut dengan Boborunting. Maka setelah mencapai atau melalui Boborunting itu, barulah orang itu bisa mencapai ke wilayah Wirobumi, yaitu daerah Podali. Karena Podali sudah masuk di dalam wilayah Wirobumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara situasi mendung dan sebentar lagi sudah matahari tenggelam,
Tetapi raja masih semangat untuk mengejar buruannya. Maka terus menuju ke selatan. Ternyata di sana dalam perjalanan anjing-anjing yang menyertai di dalam perburuan itu menyala-nyala. Itu menunjukkan bahwa ada buruan. Ternyata benar. Terlihat ada seekor babi hutan besar berada di bawah pohon. Oleh sebab itu, Raja Mojopahit ini memberikan komando kepada 6 orang untuk menyebar, untuk mengepung babi hutan itu. Ternyata muncul 2 lagi, berarti jumlahnya sekarang 3. Oleh sebab itu, dilakukan pengepungan, dan babi hutan yang merasa dirinya terancam, akhirnya mereka lari. Babi hutan itu lari, dan 1 babi hutan berhasil ditangkap, dilumpuhkan, dan kemudian ditali, dan kemudian dipikul oleh 2 orang. Sekarang tinggal 4 orang yang ikut melakukan perburuan dengan Sri Rajasa Wardana. Sri Rajasa Wardana masih mengejar yang 1, yaitu babi hutan yang ketiga, yang larinya lebih ke selatan. Oleh sebab itu, prajurit yang menyadari bahwa tuannya dalam keadaan bahaya, karena kalau semakin ke selatan, dikhawatirkan adalah bisa terperosok masuk ke dalam jurang. Oleh sebab itu, 4 orang ini langsung membelancang larinya kuda dari Prabu Sri Rajasa Wardana. Pikulun, hati-hati, jangan terlalu ke selatan, karena di selatan ada baborunting. Ternyata apa yang diteriakkan para prajurit itu tidak terdengar oleh raja. Sedangkan raja masih asyik untuk mengejar 1 babi yang lari ke selatan. Ternyata benar, kuda dari raja ini terperosok masuk ke dalam jurang. Tentu saja dengan penunggangnya, yaitu Rajasa Wardana, masuk ke dalam jurang. Tubuhnya melayang-layang dan akhirnya jatuh ke bawah bersama kudanya, dan di bawah sudah disambut oleh batu-batu besar. Akhirnya Sri Rajasa Wardana tidak tertolong nyawanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, terjadi sebuah berita yang gempar di Mojopahit, karena dikabarkan Raja Mojopahit tewas setelah melakukan perburuan, yaitu memburu babi-babi hutan yang berada di hutan Pawiyungan. Dan orang yang sangat berduka adalah Bhre Kertabumi. Akhirnya jasad dari raja ini dibawa ke kota raja. Putra-putranya berduka. 10 putranya akhirnya berdatangan, yaitu Pangeran Alit Adaningkung sebagai penguasa di Kahuripan, datang. Kemudian putranya yang lain
yaitu Bre Mertowijoyo, penguasa Pamotan, hadir. Bre Ongko Wijoyo dari Mataram juga hadir. Akhirnya seluruh putra-putranya hadir di Kota Raja. Dan karena mayatnya Layon Raja Mojopahit ini masih berada di Pawiyungan, oleh sebab itu diputuskan oleh keluarga, karena Pawiyungan dekat dengan Paguhan. Oleh sebab itu keluarga ingin agar Sri Rajasa ini dilakukan sebuah upacara, yaitu Pitrayatnya berada di Paguhan. Oleh sebab itu mendadak Paguhan menjadi ramai karena didatangi ribuan orang. Para pembesar Mojopahit semuanya datang ke Paguhan karena untuk melakukan upacara pembakaran mayat dan upacara Pitrayatnya yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah perabuan sang raja sudah selesai, maka Sabto Prabu, yaitu Dewan Keluarga Kerajaan, berkumpul dan bersidang. Sabto Prabu akhirnya menunjuk seorang pengganti untuk meneruskan pemerintahan Majapahit. Sabto Prabu sebenarnya sudah mengantongi nama-nama, karena secara kebiasaan adat yang ada di keluarga kerajaan Majapahit, orang yang menggantikan kedudukan sebagai seorang raja, karena saat itu Putri Kencana Wungu atau Dewi Suhita ini tidak mempunyai putra. Akhirnya kekuasaan diberikan kepada adiknya, yaitu Raden Kertawijaya. Karena Raden Kertawijaya ini masih mempunyai adik, maka setelah Kertawijaya mangkat, maka sisa dari kekuasaan Majapahit itu diturunkan lagi kepada adiknya, yaitu Mertawijaya. Dan Mertawijaya merupakan adik yang terakhir. Dan apabila Mertawijaya atau Sri Rajasa Wardana ini mangkat, maka kedudukan raja ini dikembalikan ke atas, yaitu ke putra-putra Kertawijaya. Maka orang yang paling berhak untuk menduduki sebagai seorang raja, yaitu putranya Kertawijaya yang pertama. Tetapi sayang, putra dari Kertawijaya yang pertama ini, atau Bre Wengker yang kedua, sudah meninggal saat masih muda. Maka karena Bre Wengker yang kedua ini sudah meninggal, maka kekuasaan diturunkan kepada adiknya Bre Wengker yang kedua, yaitu Bre Paguhan yang ketiga. Sayang, Bre Paguhan yang ketiga mati terbunuh
di Canggu. Maka jatuhlah kekuasaan Mojopahit ini kepada adiknya Bre Pakuhan yang ketiga, yaitu adalah Bre Wengker yang ketiga. Tidak lain adalah Raden Girisawardhana. Dia Suryawikrama. Oleh sebab itu, diputuskan oleh Dewan Sabtoprabu yang menjadikan Raja Mojopahit sebagai pengganti Sri Rajasawardhana adalah Bre Wengker yang ketiga. Oleh sebab itu, Dewan Sabtoprabu segera membuat surat untuk ditujukan kepada Raden Girisawardhana. Dia Suryawikrama untuk segera dilantik menjadi raja di Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, rupa-rupanya Raden Girisawardhana ini yang selama ini dicurigai oleh pembesar-pembesar Mojopahit terhadap pengiriman bubuk-bubuk misiu dan sudah menyebar kasak kusuk di kerajaan Mojopahit bahwa Raden Girisawardhana itu adalah otak di balik persiapan pemberontakan karena mengumpulkan bubuk-bubuk misiu yang sekian banyaknya. Tetapi lagi-lagi semuanya itu selalu ditepis oleh Bre Kertabumi, yaitu saudara sepupunya, yaitu anak yang paling akhir dari Raja Mojopahit yang mangkat, yaitu Sri Rajasawardhana. Bre Kertabumi selalu menolak bahwa kakang masnya ini, saudara sepupunya ini, tidak terlibat di dalam pengiriman bubuk-bubuk misiu yang begitu besar. Tetapi hal itu tidak diketahui. Pembelaan Bre Kertabumi terhadap Raden Girisawardhana. Raden Girisawardhana tidak mengetahui hal itu. Ternyata Raden Girisawardhana mengirimkan 10.000 pasukan menuju ke Trowulan dalam rangka mengiringi, menyambut dirinya akan dilantik menjadi Raja Mojopahit. Sebelum Raden Girisawardhana ini menuju ke Trowulan, maka 10.000 pasukan itu bergerak menuju ke Trowulan. Dari Wengker menuju ke timur, melewati daerah Keling. Keling adalah daerah Bre Kertabumi. Ternyata orang-orang Wengker, prajurit-prajurit Wengker yang melewati daerah Keling setelah menyeberangi Kali Brantas, mereka tidak melakukan tindakan yang terpuji. Boro-boro izin ke penguasa, boro-boro memberitahu kepada Bre Kertabumi. Justru malah pasukan itu berkeliling seakan-akan pamer kekuatan, sambil mereka bergerak dengan lagak-lagak yang begitu sombong. Ternyata hal itu memancing kemarahan dari pejabat Keling. Tidak lain adalah Patih Keling merasa tersinggung dengan perlakuan prajurit-prajurit Wengker itu.
Akhirnya Rakrian Patih Keling, yaitu Gagak Ketawang, memohon izin kepada Bri Kertabumi untuk melakukan hal yang sama. Kalau penguasa Wengker mampu mengirimkan 10.000 pasukan, apakah Keling tidak mampu? Oleh sebab itu, Rakrian Patih Gagak Ketawang ini mohon izin kepada Bri Kertabumi untuk mengirimkan 10.000 pasukan ke Trowulan, agar mereka juga tahu bahwa bukan dirinya saja yang memiliki pasukan besar, Keling pun bisa. Tetapi permintaan Rakrian Patih Gagak Ketawang itu ditolak oleh Bri Kertabumi dengan alasan itu tidak baik. Aku tidak menginginkan ada kesalahpahaman antara saya dengan Kang Mas Raden Girisawardhana, dia Suryawikrama. Jangan pernah kamu melakukan itu. Akhirnya penolakan itu disertai dengan keberangkatan Bri Kertabumi menuju ke Trowulan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi Rakrian Patih Gagak Ketawang sudah tidak bisa terbendung dengan keangkuhan dan kesombongan orang-orang prajurit-prajurit Wengker itu, yang seakan-akan mengejek orang-orang Keling, yang mengejek prajurit-prajurit Keling. Akhirnya Rakrian Patih Gagak Ketawang tetap mengirimkan 10.000 pasukan dengan cara 2.000 orang diberangkatkan dengan diam-diam melalui Sungai Brantas. 2.000 kemudian lagi. Akhirnya jumlahnya mencapai 10.000. Dan 10.000 orang ini dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 2.000. Dan kemudian diperintahkan untuk menempati 5 tempat yang ada di Trowulan atau dekat dengan Trowulan. 5 tempat itu tidak lain adalah yaitu 2.000 orang akhirnya harus menunggu teman-temannya yang lain. 2.000 orang itu ditempatkan di Lemah Tulis. Kemudian 2.000 orang ditempatkan di Sajabung. 2.000 orang dipusatkan di Banjaran, yaitu Banjaran Getas. Dan 2.000 orang di Kumintir. Dan yang terakhir di Sabiantoro. Sehingga total seluruhnya adalah 10.000. Dan mereka dikoordinir. Apabila semua sudah datang dan sudah menempati tempat-tempat yang ditunjuk, maka nanti bersama-sama datang ke alun-alun Trowulan secara bersamaan. Luar biasa, menimbulkan kekagetan yang luar biasa di Trowulan, karena pasukan Keling datang bergelombang dan akhirnya menempati alun-alun sebelah barat. Jumlahnya 10.000. Sedangkan orang-orang Wengker yang sudah datang mengetahui pasukan Keling begitu besar datang, maka prajurit-prajurit Wengker ini tidak mau masuk ke istana. Akhirnya mereka dikumpulkan di alun-alun sebelah timur menghadap ke barat, sehingga dua pasukan besar ini berhadapan-hadapan. 10.000 dari Keling berada di barat alun-alun menghadap ke timur,
Sedangkan di pihak Wengker berbaris rapi di alun-alun bagian timur menghadap ke barat, sehingga dua pasukan besar saling berhadapan dengan senjata yang lengkap. Terjadi kabar yang luar biasa, kabar yang begitu cepat akan terjadi perang saudara di alun-alun Trawulan. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, padahal Raden Girisawardhana belum sampai di Trawulan, masih dalam perjalanan. Akhirnya Dewan Sabtoprabu Mojopahit segera mengambil tindakan cepat. Dewan Sabtoprabu akhirnya berkoordinasi dengan Poncori, yaitu 5 pejabat pengelola pemerintahan. Kemudian berkoordinasi dengan Adiaksa, berkoordinasi dengan Mantri Wredo yang lain, dan akhirnya membuat sebuah keputusan. Karena ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Akhirnya Sabtoprabu memutuskan, dan keputusan itu dibacakan di hadapan dua kubu yang saling berhadapan. Keputusan yang diambil dari Dewan Sabtoprabu adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pelantikan Raden Girisawardhana Dia Suryawikrama menunggu kesepakatan dengan Bhre Kertabumi yang didampingi oleh Sabtoprabu. Untuk sementara waktu, pemerintahan Majapahit dipegang oleh Dewan Sabtoprabu sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sehingga sampai terjadi kesepakatan antara Bhre Kertabumi dengan Raden Girisawardhana Dia Suryawikrama. Dan ancaman bagi Sabtoprabu, siapa yang tidak mematuhi aturan ini atau mereka melakukan penyerangan terhadap yang lain, maka orang yang menyerang itu dinyatakan sebagai pemberontak dan wajib dibasmi, karena dia sudah tidak patuh kepada aturan-aturan leluhur, tidak patuh kepada orang-orang suci, dan tidak patuh kepada Buddha Siwa. Pemirsa dimanapun Anda berada, keputusan itu sungguh sangat mengagetkan pasukan dari Wengker. Lebih-lebih Raden Girisawardhana Dia Suryawikrama. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah benar-benar akan terjadi perang saudara di Majapahit antara Bhre Kertabumi dengan Girisawardhana? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.